Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik dan materi pada hari ini yaitu tentang peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui jejak peninggalan dakwah Wali Songo. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Awal mula masuknya Islam ke Indonesia tidak terlepas dari jasa para ulama dan pedagang. Terdapatnya kerajaan-kerajaan Islam yang umumnya berada di pesisir menunjukkan kebenaran penyebaran Islam melalui perdagangan. Tersebarnya kerajaan Islam di Indonesia menyebabkan banyak peninggalan kerajaan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat dan rasakan. Adapun contoh dari peninggalan kerajaan Islam, yang pertama yaitu bangunan atau arsitektur. Sebagai contoh, masjid. Masjid merupakan tempat ibadah. Selain itu, masjid juga dijadikan tempat untuk berkumpul. Masjid terletak di pusat kerajaan dan berdampingan dengan alun-alun. Untuk bangunan masjid berbeda-beda. Untuk masjid yang ada di wilayah Sumatera berbeda dengan masjid yang berada di Pulau Jawa. Contoh, sini ada beberapa masjid di beberapa daerah. Yang pertama ada Masjid Baitur Rahman Aceh, kemudian ada Masjid Agung Demak, ada Masjid Raya Medan, dan ada Masjid Agung Banten. Contoh selanjutnya yaitu istana atau keraton. Istana atau keraton merupakan simbol pemerintahan dan tempat sultan atau raja menjalankan pemerintahan. Adapun contohnya di sini yaitu Keraton Yogyakarta, kemudian ada Istana Maimun Medan. Peninggalan kerajaan Islam yang kedua yaitu tulisan atau karya sastra. Contoh yang pertama, hikayat. Hikayat adalah catatan cerita atau dongeng yang pelaku utamanya adalah tokoh sejarah Islam. Sebagai contoh, hikayat Amir Hamzah yang berisi keberaniannya dalam mengusir Portugis dari Melaka. Yang kedua, syair Islam. Syair merupakan salah satu media penyebaran Islam yang populer di masa kerajaan Islam. Sebagai contoh yaitu syair Ikan Terubuk yang memuat adab dan tuntunan Islam. Yang ketiga yaitu suluk. Suluk adalah karya sastra Islam yang berisi tasawuf. Salah satu suluk hasil karya Sunan Bonang yang hingga kini masih populer yaitu lagu Tombo Ati. Toh peninggalan kerajaan Islam yang ketiga yaitu dari seni budaya. Dalam penyebaran agama Islam, seni memegang peranan penting karena melalui seni rakyat lebih mudah menerima ajaran Islam. Adapun contoh dari peninggalan kerajaan Islam berupa seni budaya yaitu yang pertama ada gamelan, yang kedua ada wayang. Selanjutnya, menelusuri jejak peninggalan Islam yang dilakukan Wali Songo dalam berdakwah. Penyebaran agama Islam tidak bisa terlepas dari peran Wali Songo. Wali Songo berdakwah menyebarkan agama Islam melalui pendekatan budaya sehingga bisa diterima semua kalangan. Cara yang dilakukan oleh Wali Songo yaitu melalui yang pertama wayang, yang kedua seni gamelan dan tembang, yang ketiga perayaan dan adat yang diarahkan agar lebih islami, yang keempat melalui pendidikan, dan yang kelima banyak membantu masyarakat. Mari kita bahas cara yang dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama wayang. Wali Songo menggunakan wayang sebagai media dakwah. Karena itulah kemudian muncul nama lakon dan cerita yang disesuaikan dengan agama Islam.
seperti Layang Kalimosodo yang mengajarkan kalimat syahadat, atau para tokoh punakawan yang merupakan penasehat Pandawa dan membawa misi agama Islam. Jika dibandingkan dengan cerita Pandawa yang dari India, maka tidak akan ditemukan lakon-lakon punakawan seperti yang diajarkan oleh Wali Songo. Yang kedua yaitu seni gamelan dan tembang. Gamelan merupakan seperangkat alat musik tradisional yang terbuat dari logam. Seni musik gamelan dan lagu tembang yang biasanya lekat dengan kepercayaan Jawa zaman dulu juga menjadi salah satu media menyebarkan ajaran agama Islam. Hanya saja, lagu tembang yang diciptakan tentu berbeda dengan tembang lain karena disisipi dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga yaitu perayaan dan adat. Sunan Kalijaga paham betul bahwa masyarakat Jawa menyukai perayaan, apalagi jika diiringi dengan musik gamelan. Karena itulah para wali kemudian menyelenggarakan sekaten dan grebeg maulud yang diselenggarakan pada hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu melalui pendidikan. Islam juga disebarluaskan melalui pendidikan pondok pesantren. Pesantren ini mendidik para santri dari berbagai daerah agar lebih memahami dan mampu mengamalkan tentang Islam. Setelah para santri tamat pendidikan pesantren, mereka kemudian bisa mendirikan pesantren baru di daerah asalnya. Dengan demikian, agama Islam bisa berkembang dan menyebar dengan lebih cepat. Selanjutnya yang terakhir yaitu membantu masyarakat. Salah satu langkah terbaik untuk membuat seseorang tertarik untuk mempelajari agama Islam adalah dengan memberi contoh lewat akhlak. Nah, para wali ini mencontohkan sikap yang lembut dan suka membantu, sehingga mereka banyak disukai oleh masyarakat. Nah, tugas pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, sebutkan dan jelaskan peninggalan kerajaan Islam berupa tulisan atau karya sastra. Kemudian yang kedua, carilah satu peninggalan warisan Wali Songo atau peninggalan budaya Islam yang masih terdapat di daerahmu. Kemudian, tuliskan pengetahuan yang kamu ketahui tentang peninggalan tersebut. Tugas ini didokumentasikan dalam bentuk foto, kirim melalui Google Classroom atau WA guru kelas kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai dilaksanakan. Semoga apa yang sudah teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.